kasih Bang Iqbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin Ustaz, saya akan membacakan surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. Yang artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang tertutup dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya, dan orang-orang yang menjauhi perbuatan dan perkataan yang tiada berguna, dan orang-orang yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang menjaga kemaluannya kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki. Maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barang siapa mencari yang dibalik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas, dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat dan janjinya, dan orang-orang yang memelihara salatnya, mereka itulah orang-orang yang mewarisi, yakni yang akan mewarisi surga Firdaus. Mereka kekal di dalamnya. Shadaqallahul adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Bapak dan Ibu yang semoga Allah rahmati, pengajian SMA 1 Negeri Medan angkatan 92. Berarti kalau 92 sudah SMA, berarti saat itu saya masih SD. Tapi alhamdulillah walaupun kita berbeda dengan genre, berbeda angkatan, tapi terus terang Pak dan Ibu, saya itu selalu salut kepada angkatan-angkatan senior yang mereka jauh lebih tua daripada saya, tetapi dibukakan hatinya untuk tetap senang dengan nasihat, walaupun mungkin yang menyampaikan adalah orang yang jauh di bawah mereka dan lebih junior daripada mereka. Mungkin kalau kita ketemunya dulu tahun 92, mungkin saya disentil dan dijewer kuping saya karena dianggapnya junior, tapi karena kita ketemunya tahun 2020 keadaan menjadi berbeda. Tapi Masya Allah ini menunjukkan berarti hatinya lembut, mudah menerima nasihat walaupun datang dari orang yang jauh lebih muda, dan kepada orang-orang senior semacam inilah saya banyak belajar. Alhamdulillah tentunya saya bersyukur betul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita. Walaupun saya tahu betul keadaan kita semakin sulit, keadaan kita semakin sukar, kita sudah mulai di gerbang resesi ekonomi dengan berbagai macam efek domino dari pandemi yang sudah berjalan 6 bulan, berarti sudah 1 semester, menginjak pada semester yang berikutnya.
Tapi kita tahu betul bahwasanya orang yang beriman adalah mereka yang tidak pernah kehabisan alasan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang ujian ini berat, tetapi ujian ini hanyalah gemericik dibandingkan nikmat yang sebagaimana gelombang berlapis-lapis. Memang ujian ini berat, tetapi sebagaimana gerimis, dan nikmat yang Allah berikan itu sebagaimana hujan deras berbulan-bulan yang tiada henti. Karena kita tahu bahwasanya ujian itu hanyalah seujung kuku, tetapi nikmat yang Allah berikan kepada kita seluas samudra. Memang betul kita mengalami berbagai macam keterbatasan, dan kita hari ini mendapati dan menjumpai efek dari COVID-19 ini sudah merambah kepada circle terdekat kita. Kalau dulu kita sering mendengar fulan-fulan yang kita tidak tahu terkena COVID, sekarang sudah merambah pada circle terdekatnya kita. Tapi bagaimanapun kita harus yakin bahwasanya Allah itu menjadi tempat sandaran yang tidak pernah mengecewakan kepada makhluknya. Karena obat dari kekecewaan kita pada hati kita adalah ketika kita bersandar kepada Allah. Karena Allah tidak pernah mengecewakan setiap hambanya dan setiap makhluknya pada setiap episode yang Allah berikan pada kehidupan kita. Allah itu sempurna di dalam zat-Nya, Allah sempurna di dalam sifatnya, Allah sempurna di dalam ketentuan takdirnya. Dan Allah sempurna ketika mengurusi kehidupan kita. Kalaulah kita tahu betapa detailnya Allah mengurusi kehidupan kita, pasti hati kita akan meleleh. Karena besarnya cinta kita kepada Allah atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tentunya kita harus berharap semoga hati kita diberikan hati yang lapang, yang lebih luas daripada ujian dan pandemi ini. Karena siapapun yang hatinya dilapangkan oleh Allah, jiwanya telah diluaskan oleh Allah, lebih besar daripada pandemi dan ujian, merekalah yang sejatinya mampu tersenyum walaupun ujian ini berat. Karena indikator kebahagiaan itu bukan kepada materi, tetapi kepada kelapangan hati. Kita minta tentunya adalah hati kita dilapangkan oleh Allah, lebih besar daripada ujian yang Allah berikan, supaya kita mampu tetap ridho, tetap mampu untuk tersenyum dengan berbagai macam kesulitan yang Allah berikan kepada kita. Karena kita paham, kita bukan hanya bersyukur ketika diberikan kelapangan, tapi kita harusnya mencambuk diri kita, melecut jiwa kita, supaya kita juga mampu untuk bersyukur ketika mendapatkan ujian, karena tahu di balik ujian itu ada samudera kebaikan yang Allah berikan dan goreskan pada kehidupan kita. Makanya Rasulullah SAW itu secara sederhana membagi syukur itu dua. Ada orang yang bersyukur ketika mendapatkan kelapangan, dan itu utama. Tapi keutamaannya tidak mampu mengalahkan syukur yang kedua. Syukur yang kedua adalah orang yang bersyukur ketika mendapatkan ujian. Karena tahu di balik ujian itu merupakan sarana Allah memantaskan dia untuk mendapatkan surganya. Makanya sampai Nabi Muhammad bersabda dalam salah satu hadis yang sahih, fa inna ahadakum la yafrahu bil bala'i kama yafrahu ahadukum birkha. Ada di antara kalian itu senang gitu mendapatkan ujian, sebagaimana orang yang lemah iman senang ketika mendapatkan tambahan finansial dan tambahan materi. Nah, itulah yang menjadikan kita berusaha. Bukan hanya kita bersyukur ketika lapang, tapi kita juga bersyukur ketika ujian ini betul-betul memiliki efek domino yang luar biasa pada kehidupan kita. Karena syukur ketika mendapatkan ujian merupakan salah satu identitas orang beriman yang sangat digandrungi dan dicintai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita senantiasa mampu menempa hati kita, menempa jiwa kita, walaupun ujian ini terasa berat, mendung ini terasa gelap, hujan ini terasa begitu deras, tapi kita tahu di balik mendung ini ada pelangi yang akan datang. Di balik gelapnya malam pasti ada fajar yang menyingsing untuk kita dapatkan. Karena di balik kesulitan selalu ada dua kemudahan. Allah tidak pernah mengatakan hidup itu mudah, tidak ada. Kalau kita membuka di dalam Al-Quran dari Bismillahirrahmanirrahim sampai minal jinnati wan nas, Allah tidak pernah mengatakan hidup itu mudah. Tapi Allah katakan bahwasanya hidup itu sulit, tapi di balik kesulitan ada dua kemudahan. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Dan itulah sejatinya yang membuat kita selalu menempa hati kita untuk bersyukur. Ada yang sedang dibayang-bayangi PHK, ada yang sedang menurun income dan pendapatan yang didapatkan. Betul, memang itu sedang kita rasakan semuanya. Ada yang dibayang-bayangi dengan kekhawatiran karena baru 3 hari yang lalu ketemu sama orang, ternyata orang itu tersuspek.
berbagai macam ujian itu harusnya tidak menghilangkan kesyukuran kita, bukan bahagia yang menjadikan kita bersyukur, tetapi bersyukurlah, pasti kita akan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah yang sejatinya kita harus lakukan pertama kali. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini saya berjumpa dengan pengajian Ibnu Sina SMA 1 Negeri Medan pertama kali kalau tidak salah. Walaupun kita pertama kali bertemu secara virtual dan secara online, belum pernah bertemu secara offline dan bertemu secara fisik, tapi ini merupakan bagian dari kebaikan. Allah itu kalau ingin memberikan kebaikan kepada kita, Allah nyibukkan kita dalam kebaikan dan ketaatan. Dan senangnya kita, setidaknya pada 1 jam ke depan sampai 1 jam setengah kita akan menyibukkan diri kita dengan setiap nasihat yang datang dari Allah dan Rasul-Nya. Karena nasihat yang terbaik itu nasihatnya Allah dan Rasul-Nya. Nasihatnya kakak senior, nasihatnya adik junior kadang-kadang bisa memiliki motif dan tendensi. Tapi kalau nasihatnya Allah itu dan nasihatnya Rasulullah itu motifnya tidak ada, tendensinya tidak ada kecuali satu, yaitu adalah kebaikan dalam kehidupan kita. Makanya Rasulullah itu mengibaratkan ilmu sebagaimana air hujan. Kenapa Rasulullah mengibaratkan ilmu sebagaimana air hujan? Karena fungsinya hujan itu dua, menghidupkan yang mati, membasahi yang kering. Berarti kalau ada seseorang lalu diarahkan oleh Allah, duduk, membuka laptopnya, membuka handphonenya, membuka komputernya, lalu kita mendengarkan nasihatnya Allah dan Rasul-Nya, berarti Allah bermaksud apa yang mati dari hati saya, Allah ingin hidupkan. Apa yang kering pada jiwa saya, Allah ingin basahi kembali. Dan semoga yang menyampaikan terutama secara khusus dan yang mendengar, sama-sama kita berharap semoga yang mati pada hati kita kembali hidup, apa yang kering pada jiwa kita kembali basah, supaya kita tetap melanjutkan khidmah kita kepada Allah sampai menemukan takdir dan jodoh kita yang semuanya kita akan bertemu, yaitu adalah jodoh kematian. Kita belum tentu berjodoh dengan fulan dan fulanah, kita belum tentu berjodoh dengan A dan si B, tapi kita pastinya akan berjodoh dengan kematian, dan itulah sesuatu yang membuat kita selalu memperbaiki diri sebelum hari itu datang menjemput kita dan memindahkan kita ke alam barzah. Nasallallahu as-salama wal afiyah. Kita selalu meminta kebaikan dan keselamatan dalam urusan agama dan urusan kehidupan kita. Kita pada kesempatan hari ini sebenarnya judulnya bukan Islam masa kini. Judulnya yaitu adalah bincang-bincang tentang urusan dunia. Kita ingin sekali membicarakan tentang urusan dunia, terutama ketika kita mengetahui pandemi ini menimbulkan efek domino yang luar biasa pada setiap lini kehidupan kita. Terutama yang kita dapatkan ekonomi baik secara makro ataupun mikro sudah mulai turun, sudah mulai melemah dan pasar mulai lesu. Makanya banyak sekali suntikan yang diberikan untuk menggiatkan kembali ekonomi. Dan sudah banyak terobosan yang dilakukan, salah satunya pemotongan pajak untuk mobil untuk menggeliatkan kembali usaha jual beli mobil baru supaya menggerakkan kembali pabrik-pabrik otomotif sudah banyak dilakukan. Dan kita pengen sekali berbicara tentang masalah dunia dari berbagai perspektif yang kadang-kadang justru kita tidak sadari, di mana itu kita perlukan supaya kita memiliki ketahanan dan pola pikir yang sehat ketika kita menghadapi pandemi ini. Karena ketika kita menghadapi pandemi, bukan hanya dibutuhkan imun tubuh dari pola makan kita, bukan hanya vitamin C, bukan hanya vitamin D yang kita perlukan sebenarnya, tapi menjaga pola pikir yang sehat dan tenang itu penting. Tidak ada artinya kita minum vitamin C, minum berbagai macam obat herbal ataupun obat kimia untuk meningkatkan imun tubuh kita, pola pikir kita tidak tenang. Karena penyumbang imun tubuh terbesar itu dari pola pikir yang tenang, dari pola pikir yang tidak frustasi dan depresi. Dan itulah yang menjadikan kita harus mengetahui apa sih informasi yang disampaikan oleh Allah dan Rasul-Nya supaya kita memiliki ketenangan dalam urusan dunia. Supaya kita memiliki ketenangan dalam urusan finansial. Karena ketenangan dalam pola pikir kita ketika memandang finansial dan dunia itu membentuk kesehatan dan memberikan imun bagi tubuh yang luar biasa, dan itu sejatinya kita perlukan untuk semua aktiviti kita dan semua kegiatan ibadah yang kita lakukan terutama di musim pandemi ini.
Sekarang saya akan bicara tentang urusan dunia. Sebelum saya bicara tentang itu, tentunya saya ingin menyampaikan sedikit saja muqaddimah. Bahwasanya dunia di kalangan orang yang beriman dan dunia di kalangan kapitalis dan kalangan liberalis tentunya berbeda. Kalangan kapitalis itu kalau memandang dunia itu selalu angka deret, selalu angka nominal. Dan selalu diukur dengan berapa banyaknya yang kita dapatkan dan berapa banyaknya yang kita peroleh. Itulah dunia ketika dipandang oleh kalangan kapitalis. Dunia dipandang oleh kalangan materialisme. Karena mereka menjadikan indikator kebahagiaan pada kehidupan kita tergantung dengan berapa angka deret yang kita mampu kuasai pada kehidupan rekening dan uang saku kita. Beda dengan konsep robbani, konsep agama Allah itu sangat berbeda ketika memandang dunia. Dia tidak hanya bicara tentang angka deret, dia tidak hanya bicara tentang angka finansial, tapi bicara tentang satu perkara yang disebut dengan keberkahan hidup. Dalam teori makro dan mikro nggak pernah bicara tentang keberkahan hidup. Dalam ekonomi robbani itu selalu dibicarakan tentang keberkahan hidup. Makanya berapa banyak orang yang mereka dalam kondisi sangat lebih sedikit mendapatkan materi daripada kita, tapi karena keberkahan yang mereka peroleh bersama dengan apa yang mereka dapatkan, menjadikan mereka jauh lebih bahagia daripada orang yang mendapatkan angka finansial dan angka deret yang lebih banyak. Saya ini pernah kagum sekali, Bapak dan Ibu, kepada salah satu dialognya Ustadz bersama istrinya. Istrinya berkata kepada sang suami, "Bi, gula kita dan beras kita mau habis." Sang istri menyampaikan itu ketika istri menyadari barang-barang itu mau habis di dapur. Lalu sang ustadz merespon apa yang disampaikan oleh istrinya dengan ucapan yang menunjukkan kefahaman beliau tentang masalah dunia dipandang sebagai orang yang beriman. Maka sang suami berkata, "Enggak apa-apa, Mi. Kalau beras kita mau habis, kalau minyak kita mau habis, gula kita mau habis, berarti rezeki yang baru sebentar lagi akan datang." Memang cukup sederhana, tapi ketika saya mendengar kisah ini dari teman saya itu langsung makjleb kalau dalam bahasa orang sekarang. Luar biasa ya. Kalau dunia itu difahami dengan hati, yang sudah tercelup dengan ilmu yang dia fahami ketika memahami hakikat kehidupan ini, bahkan ketika menyikapi beras yang mau habis, gula yang mau habis, itu bisa mengambil sudut pandang yang jauh berbeda dengan sudut pandang orang yang tidak mendapatkan ilmu dan hatinya tidak tercelup dengan ilmu yang Allah turunkan. Kalau beras mau habis, Mi, kalau gula mau habis, Mi, berarti sebentar lagi rezeki yang baru akan datang menggantikan rezeki yang lama. Masya Allah. Berarti itu menunjukkan kepada kita bahwasanya inilah sejatinya yang kita harus kembali gali dalam kehidupan kita. Inilah sejatinya yang harus kembali kita pelajari tentang masalah kehidupan kita pada kehidupan di dunia ini, terutama berkaitan tentang masalah-masalah finansial yang sejatinya menjadi terus banyaknya orang menjual dirinya, banyaknya seseorang menjual kebenaran hanya untuk mendapatkan sesuatu. Saatnya kita kembalikan dengan cara kita memahami masalah dunia dan finansial, supaya betul-betul kita paham, memahami tentang perkara itu, supaya hati kita berkelapangan ketika kita memahami konteks dari masalah finansial dan dunia yang kita hadapi, terutama ketika kita menjalani kehidupan ini. Makanya ada 8 hal yang saya ingin sharing dalam kesempatan hari ini. Dan semoga sharing ini sangat bermanfaat untuk saya sebagai orang yang menyampaikan. Yang pertama, yang kita harus selalu dengarkan nasihatnya dari para ulama adalah orang-orang yang mencari dunia itu belum tentu mendapatkan dunia. Ini merupakan kaidah yang pertama. Sekali lagi saya ulangi. Orang yang mencari dunia itu belum tentu mendapatkan dunia. Mana dalilnya Ustaz? Dalilnya pada surat Al-Kahfi ayat yang ke-18. Mangkana yuridul hayat, mangkana yuridul ajilata ajalna lahu fiha ma nasya' liman nurid. Mangkana yuridul ajilata, siapapun yang ingin mendapatkan dunia, ajalna lahu fiha, kami akan berikan dunia kepada mereka ma nasya' liman nurid, yang kami kehendaki dan kami mau. Berarti di situ kita menjumpai tidak setiap orang itu yang mencari dunia itu akan mendapatkan dunia. Karena Allah berfirman, manasya liman nurid, yang kami mau dan kami kehendaki.
Kalau Allah tidak mau, kalau Allah tidak kehendaki, sejatinya Allah tidak akan pernah mau untuk menerimanya. Berarti kemudian disitulah kita paham, Allah itu membagi pada kehidupan kita, kehidupan ini, ada yang diberikan dunia, ada yang tidak diberikan dunia. Dan itu merupakan bagian dari hikmah yang Allah tetapkan. Makanya ada satu hadis qudsi yang Allah sampaikan, ada orang yang aku kayakan karena aku tahu kalau dia fakir maka dia akan menjadi kufur. Ada orang yang aku fakirkan karena aku tahu kalau dia kaya akan menjadi kufur. Dan itu merupakan hikmah yang Allah tetapkan dalam kehidupan ini. Makanya kemudian Rasulullah SAW sampai kemudian berkata, an-nasu arba'atun. Manusia itu dibagi oleh Nabi menjadi 4 kaitannya dengan dunia. Ada yang pertama, muwasaun lahu fid dunya, muwasaun lahu fi akhiratihi. Ada yang kedua, muwasaun lahu fid dunya, mafturun lahu fi akhiratihi. Ada yang ketiga, mafturun lahu fid dunya, muwasaun lahu fi akhiratihi. Ada yang keempat, mafturun lahu fid dunya, mafturun lahu fi akhiratihi. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai kemudian menjelaskan kepada kita, sesungguhnya manusia itu ada 4 kaitannya dengan dunia. Ada orang yang lapang dunianya, lapang akhiratnya. Ini orang yang beriman dan mereka setelah beriman dimudahkan urusan dunianya oleh Allah. Ada yang kedua, lapang dunianya tetapi sempit akhiratnya. Pintar nyari duit tapi tidak ada ketaatan dan tidak ada kesalehan walaupun dia pintar nyari duit. Ada yang ketiga, kata Rasulullah, ada yang sulit mencari dunia tapi lapang urusan akhiratnya. Dia tidak gampang nyari duit, dia tidak gampang mendapatkan profit dan finansial. Tapi dia betul-betul taat dan beriman kepada Allah dan dimudahkan dalam urusan akhiratnya. Dan yang keempat, yang paling parah, yaitu sempit dunianya, sempit akhiratnya. Lah, disitulah akhirnya kita menjumpai bahwasanya ternyata orang solih kalau boleh kita bagi itu jadi 2. Ada orang solih gampang nyari duit, ada orang solih tidak gampang nyari duit. Kenapa ini penting untuk kita pahami? Supaya kita kalau memahami tentang kaidah robbani tentang masalah ini, maka kita tidak akan menuntut diri kita dan tidak akan menuntut anak-anak kita supaya harus menjadi berkelapangan harta dan tidak selalu harus menjadi kaya. Karena apa? Tidak setiap orang yang ingin kaya itu dikayakan oleh Allah. Karena Allah itu membaginya manasya liman nurid, yang kami mau dan kami kehendaki. Makanya pernah nggak kita punya teman, kalau kemudian dia baru kerja sebentar, tiba-tiba profitnya dan untungnya banyak. Tapi kita juga punya teman, mulai bisnis apapun itu selalu tidak pernah mendapatkan profit dan ujungnya selalu rugi dalam setiap bisnisnya. Maka itu merupakan bagian dari ketetapan takdir. Kalau ini kita pahami pada poin yang pertama, maka kita akan dalam kondisi hatinya itu dilapangkan oleh Allah. Dan ingat, kalaupun Allah melapangkan dunia, belum tentu orang yang lapang dalam urusan dunia itu berarti mulia. Dan belum tentu yang miskin itu adalah hina. Kalau yang kaya itu mulia, yang miskin itu hina, berarti Bilal itu hina. Berarti Ibnu Umar itu hina, karena mereka termasuk pada kategori sahabat Nabi yang miskin. Tapi disinilah kita paham yang kaya belum tentu mulia, yang miskin belum tentu hina. Karena apa? Karena kemuliaan bukan kepada harta yang Allah berikan kepada mereka. Dan kita juga harus ingat ketika Allah mengingatkan kepada kita pada surat Al-Kahfi, tidak semua orang yang menginginkan dunia itu mendapatkan dunia, sebagaimana yang Allah tegaskan pada ayat yang tadi kita baca. Kita juga harus ingat, kita juga harus paham, yang kaya itu belum tentu cukup, yang miskin juga belum tentu kurang. Karena nilai kemuliaan itu bukan pada banyaknya harta, tapi nilai kemuliaan itu hanya pada kecukupan, dan kecukupan itu miliknya Allah dan bukan miliknya makhluk. Ini yang kita harus perhatikan. Kalangan kapitalis dan materialisme selalu memandang kecukupan itu dengan angka deret. Kalangan robbani itu tidak memandang kecukupan itu dari angka deret, karena kecukupan itu miliknya Allah. Maaf ya, jujur deh. Berapa sering kita menjumpai ada orang sudah punya aset, bahkan di rekeningnya sudah ada puluhan miliar. Saya mengatakan puluhan miliar, bukan puluhan juta. Tapi itu pun dia tidak pernah merasa cukup. Dari bangun tidur sampai tidur kembali, tidak ada yang dia pikirkan kecuali urusan dunia terus. Dan dia selalu merasa kurang. Tetapi sebaliknya ada teman kita yang gajinya cuma UMR, mungkin gajinya 5 juta, 7 juta, itu pun hanya dia sendiri yang mencari rezeki pada keluarganya.
Tapi setiap dia pulang terasa bahagia dan terasa cukup. Kenapa? Sesungguhnya nilai kemuliaan itu bukan banyaknya harta. Tapi nilai kemuliaan itu terletak pada kecukupan. Dan kecukupan itu hak prerogatifnya Allah, bukan urusan makhluk. Ustadz kok bisa mengatakan kecukupan itu miliknya Allah dan hak prerogatifnya Allah dan bukan miliknya makhluk? Mana dalilnya? Dalilnya pada surat At-Tolaq. Ketika Allah berfirman, wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Siapapun yang dia tawakal, maka Allah yang mencukupi. Maka kecukupan itu miliknya Allah. Makanya kita sering nggak jumpai ada orang punya gaji 15 juta, pulang istrinya tidak bisa menerima 15 juta dan terasa kurang 15 juta itu. Lalu anak-anaknya ketika meminta mainan itu, mainan-mainan yang begitu mahal, sampai akhirnya terasa 15 juta itu tidak cukup, karena seiring dengan gaji 15 juta, permainan anaknya sangat malah mahal, permintaan istrinya itu terasa lebih mahal dari apa yang dia dapatkan, akhirnya 15 juta tidak terasa cukup. Tapi kadang-kadang gaji UMR 4 juta pulang ke rumah, sang istri bisa tersenyum, anak-anaknya dibolak-balikkan hatinya oleh Allah, supaya tidak minta mainan, kecuali minta mainan yang sederhana sesuai dengan pemasukan oleh abinya dan ayahnya, dan itu terasa cukup. Dan inilah yang kemudian harus kita mengerti. Karena sesungguhnya nilai kemuliaan itu bukan terletak pada banyaknya, dan tidak nilai kehinaan tidak terletak kepada sedikitnya. Sesungguhnya nilai kemuliaan itu terletak kepada kecukupan. Kecukupan itu miliknya Allah. Dan ini sesuatu yang tidak pernah dibahas dalam ekonomi makro dan tidak pernah dibahas dalam ekonomi mikro. Makanya dalam kalangan ekonomi kapitalis hanya membuat gap antara si kaya dan si miskin dan membuat frustasi angkanya semakin naik. Ketika kemudian semuanya itu menjadi depresi disebabkan masalah duit dan masalah finansial. Adapun kalangan robbani, Masya Allah, mereka itu diberikan kecukupan oleh Allah. Kalaupun ada si kaya dan si miskin, maka kemudian tidak membuat gap. Dan kemudian apa? Disitulah Allah itu akan memberikan kecukupan. Makanya kalau saya sering ditanya, Ustadz kalau di tengah musim pandemi ini apa yang harusnya kita lakukan? Salah satu di antara kiat yang kita lakukan di musim pandemi ini, mintalah kecukupan kepada Allah. Karena orang itu kalau sudah dicabut rasa cukupnya oleh Allah, maka apapun akan dia lakukan supaya mendapatkan apa yang dia inginkan ketika dia tidak pernah merasa cukup. Orang yang makan, yang tersiksa itu orang yang makan sudah 3 piring tapi tidak cukup. Sehingga kemudian 3 piring itu masih tidak cukup aja. Orang semacam ini kalau diet paling tersiksa. Tapi kita itu senang nggak kalau lihat teman kita makan baru setengah piring itu sudah merasa kenyang gitu. Kita sampai iri. Sudah cukup, sudah. Karena sesungguhnya kecukupan itu mahal betul harganya di sisi Allah. Dengan memahami surat Al-Kahfi tadi ayat yang ke-18, maaf ya, kita selaku orang tua jangan pernah mengatakan kepada anak-anak kita, kamu harus lebih kaya daripada abi, kamu harus lebih kaya daripada papa. Urusan kekayaan itu hak prerogatifnya Allah. Yang kita minta itu bukan kaya, tetapi yang kita minta kepada Allah itu adalah kecukupan. Dan kecukupan inilah sesuatu yang tidak Allah berikan kecuali kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Kecukupan itu limited edition. Hanya Allah berikan kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Ketika dia memantaskan dirinya untuk mendapatkan kecukupan yang Allah janjikan. Dan kita harus ingat Bapak dan Ibu. Orang yang berkelapangan harta itu sebenarnya ada 2. Jadi kalau ada orang kaya itu ada 2 kemungkinan. 1, Allah berikan kepadanya harta. Lalu dengan harta itu dia melakukan kebaikan. Nah, ini orang yang terbaik yang tadi dikatakan Nabi, muwassa'un lahu fid dunya, muwassa'un lahu fi akhiratihi. Lapang dunianya, lapang akhiratnya. Tapi ada yang kedua. Ada orang yang diberikan dunia itu bukan karena Allah senang, tetapi justru karena Allah itu melihat dia banyak kemaksiatan dan dosa, Allah menghukumnya dengan memberikan kepadanya dunia. Maaf ya, Allah kalau melihat pelaku dosa, itu tidak langsung memberikan kepadanya hukuman sakit atau tidak memberikan kepadanya musibah gempa dan lain sebagainya. Tapi termasuk salah satu hukuman yang Allah berikan kalau Allah sudah mendapati manusia, sekelompok manusia, sudah melampaui batas, cara Allah menghukum mereka itu Allah bukakan dunia mengalir begitu deras pada kehidupan mereka, sampai akhirnya mereka itu betul-betul lupa terhadap dosa yang mereka lakukan di hadapan Allah. Mari kita buka dalam surat Al-An'am 44. Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna alaihim
abwaaba kulli syai'in hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun. Allah itu menyampaikan, falamma nasu, ketika manusia itu ada yang sudah nasu itu dari kata nasya, nasu itu pluralnya atau jamaknya. Falamma nasu, kalau manusia itu sudah lupa peringatan-peringatan yang kami berikan, apa yang Allah lakukan? Apakah Allah akan kirimkan gempa? Enggak. Allah tidak mengatakan gempa pada ayat ini. Allah mengatakan fatahna alaihim abwaaba kulli syai'in. Kami bukakan pintu-pintu kesenangan duniawi yang tidak pernah mereka jumpai sebelumnya. Jadi keran-keran duniawi itu dibukakan oleh Allah untuk dia kalau dia sudah melampaui batas di dalam dosa dan kemaksiatan. Justru Allah akan gampangkan dunia untuk mereka. Falamma nasu ma dzukiru bi fatahna alaihim abwaaba kulli syai'in hatta idza farihu bima utu, sampai mereka senang mendapatkan apa yang mereka dapatkan dari keran-keran dunia yang dibukakan oleh Allah kepada kehidupan mereka, mereka amnesia. Bahwasanya yang mereka lakukan itu dosa besar di sisi Allah. Tapi karena mereka banyak harta, mereka lupa kalau itu termasuk perbuatan yang dibenci oleh Allah. Farihu, mereka bersenang-senang terhadap apa yang mereka dapatkan. Akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun. Maka seketika kami cabut nyawa mereka, terhenyak mereka balik kepada Allah mempertanggungjawabkan semua yang mereka pernah lakukan. Ayat ini, Bapak dan Ibu, ketika saya memahaminya pertama kali, inilah ayat yang menjawab pertanyaan saya di waktu kecil. Saya dulu sering bertanya, kenapa ya ada orang yang datang ke dukun, pulang dari dukun itu jadi kaya raya. Tapi ada orang pedagang sering sholat, rajin, kadang-kadang nggak kaya-kaya. Bukan karena Allah itu sayang sama yang datang ke dukun, bukan. Tetapi yang datang ke dukun sudah melampaui batas. Dia nyari pesugihan melampaui batas. Akhirnya apa? Fatahna alaihim abwaaba kulli syai'in. Kami buka semua itu keran-keran dunia untuk mereka. Inilah jawaban dari pertanyaan saya. Kenapa ya sering kita jumpai karyawan yang culas, kemudian sering cari muka, sukanya kemudian melakukan perbuatan-perbuatan di belakang peraturan. Tapi karirnya kadang-kadang cepat, tapi kadang-kadang kita ngelihat ada teman-teman kita yang jujur, baik, malah karirnya nggak naik-naik. Bukan karena Allah itu sayang sama kemudian yang mereka itu melakukan perbuatan haram sampai dinaikkan karirnya. Tapi akhirnya jawabannya pada ayat yang tadi kita baca. Inilah jawaban dari pertanyaan kita. Kenapa ya ada membuat konten-konten toksik gitu ya. Konten-konten racun gitu. Tapi kemudian mendapatkan income yang besar betul. Bisa membangun rumah gede gitu. Padahal kemudian dia mendatangkan banyak kemudaratan untuk anak-anak muda. Disitulah kita akan mendapati. Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli syai'in. Orang kalau sudah melampaui batas itu justru kami hukum mereka dengan kami bukakan keran-keran dunia untuk mereka. Nah itulah sejatinya yang kita harus paham. Makanya inilah yang menjadikan kita harus paham. Kalau sudah berbicara tentang masalah finansial di masa pandemi kayak gini, maka yang kita harus paham adalah yang kaya belum tentu cukup, yang miskin belum tentu kurang. Kalau yang kaya itu cukup, nggak perlu orang kaya itu mati bunuh diri. Karena kekayaan itu belum tentu kemudian mencukupkan. Kecukupan itu milik hak prerogatifnya Allah. Makanya kalau kemudian kita, di antara kita ini, lalu kemudian kita kok siapapun, entah saya sebagai orang yang menyampaikan materi pada kesempatan dua kali ini, ataupun ada bapak dan ibu kok merasa kurang ya, saya kurang, merasa kurang. Itu yang kita lakukan bukan minta nambah sama Allah. Mintalah doa kepada Allah supaya kita dicukupkan dengan yang halal. Allahumma kfini bihalalika an haramika. Ya Allah cukupkan aku dengan perkara yang halal supaya aku tidak perlu tergiur dengan sesuatu yang haram. Dan itulah sejatinya yang kita harus paham. Yang miskin itu belum tentu dia kurang. Bapak pernah nggak menjumpai dan Bapak pernah nggak mendapati, saya ini punya kisah nyata. Kisah ini sering saya sampaikan di banyak kesempatan, tapi mungkin tidak masalah saya ulang kembali. Saya dulu punya seorang ikhwan yang dulunya itu kenal saya kenal beliau dan sempat nyoperin saya dulu udah lama. Dia hanya penjual buku Pak sama poster-poster Islam. Ketika awal-awal dia nyopirin saya itu, saya tanya, anak antum berapa? Anak saya 4 Ustaz. Masya Allah, anaknya 4. Terus kemudian saya bertanya sama beliau,
berapa yang diperlukan untuk hidup dengan 4 anak di Bekasi? Ya mungkin sekitar 3 jutaan mepet, Ustaz. Nah, selama ini antum jualan buku, jualan poster, itu cukup atau enggak cukup? Alhamdulillah selama ini saya cukup, Ustaz. Emang antum berapa untungnya setiap jualan buku dan poster setiap bulannya? Saya enggak pernah ngitung, Ustaz. Tapi alhamdulillah sampai hari ini saya enggak pernah punya utang. Anaknya 4, beliau hanya penjual buku di pinggir jalan. Lalu setelah beliau cerita kayak gitu, saya refleks dong, Pak. Nah, saya memberikan motivasi beliau. Yang sabar ya, Akhi ya. Karena beliau nyetirin saya yang sabar, Akhi. Nah, dia ngeliatin saya dan berkata, saya belum waktunya sabar, Ustaz. Saya masih bersyukur. Nah, saya kan kemudian terpancing dong berkata, yang sabar. Ya, saya masih bersyukur, Ustaz. Lu yang sabar. Insya Allah syukur, Ustaz. Loh, saya berkata, Akhi, kalau sedang sempit, bersabarlah. Kalau sedang lapang, bersyukurlah. Begitu, antum ini harusnya sabar. Dia berkata, saya belum waktunya sabar, Ustaz. Saya masih bersyukur. Loh, kenapa antum kok bersyukur? Saya penasaran. Beliau kemudian berkata, gimana saya tidak bersyukur, Ustaz? Saya tuh alhamdulillah setiap pagi saya ngerapiin buku-buku saya, taruh di atas motor, bermodal handphone, saya cari kajian yang ada, kajian hari ini di mana, saya jualan itu di pinggir-pinggir lapak masjid. Semenjak saya gelar itu saya tidak tahu siapa nanti yang akan berhenti untuk melihat buku saya. Tapi Masya Allah Ustadz, walaupun semacam itu, saya itu selalu dalam kondisi tidak pernah merasa kurang dengan apa yang saya peroleh dan selalu dalam kondisi merasa cukup dari apa yang Allah berikan kepada saya. Makanya sampai saya sekarang tuh tidak pernah punya utang saya. Saya tuh Masya Allah ketika dapetin hal itu, saya akan belajar itu. Orang ini sudah mampu merubah narasi menjadi realita dan aksi nyata. Kecukupan itu luar biasa. Dan inilah yang sering kita lupakan bahwasanya bicara tentang dunia itu bukan bicara tentang berapa angka deret yang kita sudah berhasil kumpulkan. Bicara tentang dunia itu bicara tentang kecukupan. Yang sejatinya inilah yang sering kita tinggalkan dan sering kita lalaikan. Padahal ini unsur terpenting untuk membentuk kelapangan dalam kehidupan kita. Kecukupan itu luar biasa. Dan ingat, kecukupan itu hak prerogatifnya Allah. Jadi kalau ada di antara kita kok merasa kurang, yang salah bukan takarannya. Karena Allah itu tidak pernah menakar orang itu kurang. Yang salah adalah konsep hati yang menerima apa yang Allah bagikan. Dan inilah yang kemudian kita pahami yang pertama. Yang kedua, setelah kita memahami kaidah yang pertama, bahwasanya kita berpijak kepada surat Al-Kahfi ayat yang ke-18, kaidah yang kedua yang kita harus mengerti, berarti kalau urusan dunia itu ketika kita sudah paham, Allah itu kan menjamin dunia kita. Yang belum dijamin oleh Allah itu satu, urusan akhirat kita. Karena urusan akhirat kita tergantung amal ibadah kita. Urusan dunia kita sudah dijamin oleh Allah. Dan seorang mukmin itu harus betul-betul yakin bahwasanya urusan dunianya sudah dijamin oleh Allah. Kata Makhlul, kita ini harusnya banyak belajar dari bayi, dari janin ketika berada dalam kandungan ibunya. Janin itu ketika berada pada kandungan ibunya tidak pernah khawatir dengan rezeki yang dia dapatkan hari itu apa. Dia tidak pernah mikir ibunya hari ini makan apa. Dia tahu dia kalau sudah berada pada rahim ibunya di situ ada rezekinya. Dan maaf ya, kata Makhlul, rezeki janin itu justru didapatkan dari sesuatu yang tidak terfikirkan oleh manusia. Apa itu? Jalur siklus bulanan ibunya yang biasanya ada setiap bulan ditutup sama Allah, lalu menjadi saripati yang disedot oleh janin di dalam rahimnya. Ketika dia lahir, dia sempat nangis, kemudian dia khawatir, kemudian dia digendong ibunya, kemudian dia tenang kembali karena tahu sesungguhnya rezeki dia itu ada di dada ibunya. Ketika anak itu baru 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, dia tetap tenang, tidak pernah risau memikirkan dunia. Kenapa? Dia tahu dia itu pasti akan mendapatkan rezeki. Makanya Bapak dan Ibu, kita pernah nggak dapetin ada anak itu dia termenung di pojok kamar gitu. Kalau ditanya, kenapa kamu sedih nak?
Iya mikirin utang bapak, tidak ada. Karena apa? Karena sesungguhnya anak-anak itu tenang betul ketika melihat dunia. Nah dunia itu kayak gitu. Sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah ngerti kaidah ini, apa konsekuensinya? Harusnya kita bersahaja ketika mencari dunia. Bukan menjadi orang yang menghabiskan seluruh waktunya untuk mencari dunia yang sebenarnya sudah dijamin oleh Allah. Tinggal bagaimana berikhtiar. Dan ikhtiar kita ketika mencari dunia itu harusnya bersahaja. Ukuran kebersahajaan ketika mencari dunia itu gimana, Ustadz? Ukuran kebersahajaan kita mencari dunia itu sebagaimana yang dijabarkan oleh Rasulullah. Rasulullah menjabarkan urusan ketika mencari dunia itu kata Rasulullah sebagaimana burung, taqdu himasan wa taruhu bitonan. Burung itu kalau mencari dunia, burung itu kalau mencari makan, pergi pagi dalam kondisi kosong, sore hari pulang dalam kondisi penuh. Berarti Rasulullah itu sudah menggambarkan dan menggariskan. Kalau kamu nyari dunia itu, konsep mencari rezeki itu kayak burung mencari rezeki. Perginya pagi, pulangnya sore. Ada takarannya. Sekitar 10 sampai 12 jam itu mentok. Bukan kemudian menghabiskan seluruh waktunya untuk mencari dunia sampai akhirnya malam dijadikan siang, siang dijadikan malam. Makanya yang kita khawatirkan untuk diri kita itu apa? Kita khawatir sebagaimana yang pernah disampaikan dan disabdakan oleh Rasulullah. Aku melihat penduduk neraka. Dan ketika aku menjumpai penduduk neraka, sifat mereka itu kalau siang kayak singa, kayak keledai. Tetapi kalau malam itu kayak bangkai. Kalau siang, dia itu bersemangat. Melesat dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Melesat dari satu tempat ke tempat yang lainnya untuk mencari dunia. Tapi giliran malam ketika sudah gelap, dia menjadi bangkai dan tidak pernah bangun untuk bersujud kepada Allah pada sepertiga malam. Itu salah satu di antara sifat penduduk neraka yang diceritakan oleh Rasulullah. Makanya ketika kita sudah mengerti kaidah yang kedua, yang kita harus pahami berarti kebersahajaan itu dituntut dalam kehidupan kita. Dan maaf bapak-bapak dan diri saya juga. Kita ini menjadi laki-laki tidak hanya kewajibannya mencari harta. Mencari rezeki untuk keluarga itu salah satu kewajiban di antara banyak-banyak kewajiban yang lainnya. Ada kewajiban kita membantu agama Allah, ada kewajiban kita untuk mengikuti pengajian, ada kewajiban kita mendidik anak, ada kewajiban kita mendidik istri. Semua itu termasuk kewajiban. Tapi maaf ya, kalau orang itu sudah kesetrum kepada dunia, lalu akhirnya dia memandang dunia itu obsesi terbesar pada hidupnya, Masya Allah. Akhirnya semua waktu yang dia pakai hanya untuk ngurusin dunia terus. Dan tidak pernah terpikir kewajiban-kewajiban dia yang lainnya. Akhirnya Jumat, Senin sampai Jumat kerja, Sabtu dan Ahad ngurusin hobi. Senin sampai Jumat kerja lagi, kemudian Sabtu dan Ahad ngurusin hobi lagi. Tidak pernah taklim, tidak pernah mengkaji ilmu, tidak pernah kemudian dia memperhatikan pendidikan anaknya, tidak pernah dia menempelkan kelingking kakinya dengan kelingking anaknya di masjid, tidak pernah kemudian membukakan Quran untuk istrinya untuk dia dengarkan bagaimana lantunan ayat suci Al-Quran dari lisan istrinya. Kenapa ini semuanya jadi berantakan kewajiban yang lainnya? Biasanya kewajiban kita menjadi berantakan dalam urusan yang lainnya. Simpel dan sederhana. Kita tidak bersahaja ketika mencari dunia ketika takarannya sudah melampaui batas. Bukan berarti kita langsung berpangku tangan. Bukan. Tapi ukurannya bersahaja. Dan Rasulullah itu merujuk kepada burung. Burung itu bersahaja kalau mencari rezeki. Perginya pagi, pulangnya sore. Bukan perginya pagi, pulangnya tengah malam. Burung apa itu? Burung hantu mungkin. Yang mana kemudian sejatinya bukan semacam itu. Makanya inilah yang menjadikan seseorang itu akhirnya apa? Betul, kita ini diwajibkan untuk mencari karunia Allah di atas muka bumi. Betul. Tapi ada kewajiban-kewajiban yang lainnya. Bapak-bapak harus menggenggam tangan anaknya, gendong anaknya. Diwajibkan dia untuk kenal dengan masjidnya Allah. Menempelkan kelingking kakinya dengan kelingking anaknya. Mengajak dia sholat Jumat, ngajarin dia tentang adab-adab sholat Jumat. Bagaimana dia harus mengingatkan istrinya tentang kebengkoknya istrinya, kesalahan istrinya. Semua itu sejatinya merupakan kewajiban yang kita harus miliki. Makanya yang kedua yang kita harus paham. Para ulama sudah mengingatkan, bersahaja. Orang mukmin itu kalau mencari rezeki bersahaja.
Sehingga kalau dia bersahaja, dia bisa mikirkan masjidnya dia, apa yang bisa dia kontribusikan untuk masjid. Dia bisa melihat kaum muslimin, apa yang harus dia lakukan untuk membantu kaum muslimin. Dia bisa masih memikirkan tentang Palestina. Coba kalau orang sudah workaholic ketika sudah melampaui batas. Diajak ngomong Palestina itu berat, Pak. Kadang-kadang ini ada Palestina begini-begini. Alah, ngomongin Palestina gak nyampe otak saya. Dan itu akan menjadi sebuah kekurangan. Makanya akhirnya kebersahajaan itu penting. Nah, saya akan sampaikan sebuah kisah nyata ini. Saya pernah, Pak, sholat di masjid kompleks saya. Lalu ada seorang anak-anak usia remaja. Ketika sholat Jumat di samping saya itu main handphone, Pak. Ternyata dia main game pada waktu sholat Jumat. Miring-miring ke kanan, ke kiri. Gitu. Saya mau mengingatkan, tentunya saya paham adab sholat Jumat kan. Idza qulta li sahibika ansit wal imamu yakhtubu faqad laghauta. Kalau kamu mengingatkan orang lain, diam pada waktu sholat Jumat, khatib sedang berkhutbah, faqad laghauta, kamu telah batal sholat Jumatmu. Makanya pada saat itu akhirnya saya mendiamkan saja. Setelah selesai sholat, saya tempel beliau. Setelah saya tempel beliau, sholat, saya ajak ngobrol. Mas, kok tadi main game? Nah, dia menjawab, emang kenapa Om? Nah, dia panggil saya Om. Ya, enggak apa-apa sih, tapi pada saat itu ada sebuah dialog yang baik. Nah, kenapa Om? Ya jangan main game. Oh, daripada saya tidur, nah, dia jawab begitu. Ya udah enggak apa-apa lah daripada tidur. Lalu akhirnya saya ngomong, tahu enggak kalau sholat Jumat itu kita sibuk sendiri itu bisa membatalkan sholat Jumat kita. Kemudian saya sampaikan sebuah hadis yang saya bahasakan dengan bahasa yang ringan aja. Kita ini kalau kemudian main kerikil ketika sholat Jumat, maka batal sholat Jumat kita. Oh ternyata dia itu orangnya baik. Oh gitu ya Om, iya. Nanti kalau lain kali, kalau sholat Jumat letakkan handphonenya. Gak lama kok, 20 menit paling lama. Setelah itu main game lagi gak apa-apa. Tapi sholat Jumatnya, perhatikan dulu peraturan-peraturan pada sholat Jumat. Semua itu ada peraturannya. Konser musik ada peraturannya, maka sama. Sesungguhnya sholat Jumat itu ada peraturan. Siap, gitu. Baik orangnya. Setelah itu saya mencoba ngobrol. Papanya ada di mana, Dek? Gitu. Papa di kantor. Papa pernah nggak nerangkan bagaimana tentang sholat Jumat? Oh, enggak pernah. Papa kerja di kantor. Terus akhirnya saya tanya, pernah nggak diajak sholat Jumat bareng terus diterangkan bagaimana kewajiban di dalam sholat Jumat? Enggak pernah Om. Nah sudah. Ya saya kemudian berpisah dengan beliau. Yang saya pikir bukan kita merasa lebih baik daripada bapaknya beliau. Enggak. Tapi yang pengen saya sampaikan adalah sebuah pelajaran yang penting. Anak-anak itu sejatinya memerlukan pendidikan akhirat, Pak. Dan itu adalah kewajiban seorang ayah. Dan biasanya seorang ayah itu tidak memperhatikan urusan akhirat detail kepada anaknya ketika mereka betul-betul sudah meletakkan pekerjaan itu menjadi obsesi terbesar pada kehidupan sampai melupakan kewajiban-kewajiban yang lainnya. Kewajiban laki-laki mencari rezeki, tapi bukan satu-satunya kewajiban. Ada kewajiban kita nanamkan anak kita dengan akidah, dengan tauhid. Kita harus ngajak anak kita ke pondok, Pak. Walaupun anak kita nggak suka pondok, walaupun anak kita di SMA nggak apa-apa. Sampaikan dia di pondok, biar dia merasakan kehidupan anak pondok. Bangun jam 4 subuh, bagaimana mereka sholat subuh 1 jam sebelum adzan berkumandang sudah berada di masjid. Mereka biar ngerasain gitu, oh ternyata beginilah kehidupan Islam, miniatur terkecilnya. Kita harus ajak mereka ketemu dengan keluarganya Ustadz atau orang-orang sholih, Pak. Supaya anak-anak kita itu tahu referensi-referensi teman-teman yang sholih. Nah kita nggak pernah melakukan itu. Kita nggak pernah ngajak anak kita ke pondok. Kita nggak pernah memperkenalkan anak kita pada referensi-referensi orang sholih. Kita nggak pernah memperkenalkan mereka pada ibadah. Nah itulah yang kita khawatirkan. Semua itu menjadi tenggelam atas nama kewajiban mencari rezeki yang selalu kita banggakan di depan keluarga kita. Berapa banyak istri yang suka menuntut kepada suaminya. Mas kapan kita sholat tahajud? Mas kapan kita kemudian akan membaca Quran bareng-bareng? Selalu jawabannya adalah, kamu gak ngerti apa saya sudah sibuk nyari duit.
Kamu tidak ngerti yang nyukupin keluarga kita itu siapa? Padahal maaf, mencari rezeki itu memang kewajiban kita. Tapi bukan satu-satunya kewajiban kita. Karena itulah Rasulullah itu sudah mengingatkan kita. Konsepnya orang mukmin kalau mencari karunia Allah, rezekinya Allah di atas muka bumi, harus sebagaimana burung. Perginya pagi, pulangnya sore, sudah. Selebihnya diletakkan untuk yang lainnya, kewajiban-kewajiban yang harusnya kita kerjakan. Itu yang kedua. Kaidah yang ketiga. Nah, kaidah yang ketiga itu adalah dikatakan oleh Hasan Al-Basri. Kalau kamu melihat ada orang yang mengungguli kamu dalam urusan dunia, maka supaya kita tidak timbul rasa hasad dan bencinya terhadap kelebihan harta yang dimiliki oleh saudara kita, katakanlah, kata Hasan Al-Basri, kalau kamu menjumpai ada teman kamu, ada circle kamu, ada sahabat kamu, ada teman satu angkatan kamu, ternyata mengungguli kamu dalam urusan dunia, kata Hasan Al-Basri, katakanlah kepada hatimu, saya akan mengungguli dia dalam urusan akhirat. Ini bukan untuk sombong, tapi ini sejatinya untuk meredam sifat hasad yang bisa jadi tumbuh dalam kehidupan manusia. Ma khalal jasad anil hasad. Setiap jasad manusia itu memiliki potensi untuk selalu tumbuh hasadnya. Makanya ketika kita paham, contohnya dalam masa pandemi ini. Di dalam ketika kita mendapatkan masa pandemi ini, kadang-kadang ketika di dalam masa pandemi kita melihat ada bisnisnya teman kita justru berhasil, justru income-nya bertambah. Padahal bisnis kita lagi menurun luar biasa. Kadang-kadang supaya tidak menimbulkan mata yang benci, hati yang hasad, maka katakanlah, kata Hasan Al-Basri, kalau ada orang yang mengungguli kamu dalam urusan dunia, katakanlah kepada dirimu, supaya tidak sampai hasad itu tumbuh pada hatimu dan ditunggangi oleh setan. Katakanlah, saya akan mengungguli dia dalam urusan akhirat walaupun dia mengungguli saya dalam urusan dunia. Kenapa? Sejatinya berapapun dia mengungguli saya dalam urusan dunia, apa yang dia genggam pasti akan dia tinggalkan ketika dia mati dan berpindah ke alam barzakh. Maka inilah yang kemudian menjadikan seseorang itu yang keempat. Yang ketiga adalah bagaimana menanamkan ke dalam kehidupan kita. Hasad itu hanya dalam dua perkara yang diperbolehkan. Hasad kepada orang yang memiliki kekayaan dan kekayaan itu dipakai untuk kebaikan. Dan yang kedua, orang yang diberikan ilmu dan ilmu itu dipakai untuk kebaikan di jalan Allah. Ketika kita faham bahwasanya kita punya potensi besar untuk hasad, terutama dalam masalah duniawi. Ketika kita menjumpai ada teman kita memiliki barang ini, gadgetnya begini, rumahnya di sini, rumahnya kemudian mobilnya begini. Orang yang beriman tetap dia akan mengkondisikan bagaimana gejolak di dalam hatinya dan berkata, walaupun dia mengungguli saya dalam urusan dunia, saya akan mengungguli dia dalam urusan akhirat. Dan maaf ya, ketika kita mengatakan saya akan mengungguli dia dalam urusan akhirat, itu bukan berarti kita harus kemudian menyombongkan diri kita. Lalu kita ngomong, yalah dia memang kaya sih, tapi saya lebih solih daripada dia. Kayak haram. Tidak boleh seseorang menyombongkan dengan amal ibadah dia. Omongan Hasan Al-Basri ketika tadi berkata bahwasanya dia kalau mengungguli saya dalam urusan dunia, saya akan mengungguli dia dalam urusan akhirat, itu untuk meredam dan untuk memadamkan api-api hasad yang kemungkinan bisa timbul ketika kita melihat dunia itu dimiliki sama orang-orang yang kita kenal. Hasad itu menggerogoti hati, Pak. Dan sesungguhnya hasad itu menggerogoti jiwa. Hasad itu meminta korban, korbannya itu psikis kita. Makanya akhirnya tertekan, depresi. Makanya ada kata insecure, itu salah satunya ketika banyak hasad, ketika melihat orang-orang yang lebih daripada dirinya. Padahal setiap orang itu sudah diberikan oleh Allah dengan porsi yang sejatinya memang dibutuhkan olehnya. Dan sudah banyak kan orang berkata, Allah tidak memberi apa yang kamu mau, tapi Allah pasti memberi apa yang kamu butuhkan. Dan itulah sejatinya yang kita harus lakukan. Berapapun orang itu memegang dunia, pasti dia akan tinggalkan dalam dua hal. Kalau dia tidak tinggalkan ketika kiamat itu terjadi, yang kedua, sesungguhnya pasti dia akan tinggalkan ketika dia meninggal dunia. Makanya Umar bin Khattab itu berkata begini, Pak, Masya Allah bagus betul. Beliau berkata, sekaya-kayanya manusia, ketika mati, lalu dia bangun di alam barzah, dia kayak mimpi. Ternyata semua yang dimiliki dari urusan dunia ketika dari waktu kecil sampai waktu dia mati, dia ngumpulkan semua banyak hartanya. Ketika nanti di alam barzah itu dia bangun dan dia tidak menjumpai harta apapun di tangannya.
Dan itu kayak mimpi. Makanya inilah yang menjadikan akhirnya kita memahami. Orang bisa mengungguli kita dalam urusan dunia. Tapi sejatinya pada urusan akhirat itulah yang sejatinya kita akan datangi. Dan semoga kita diberikan oleh Allah kekuatan untuk selalu berlomba-lomba dalam urusan akhirat. Yang sejatinya pasti kita akan jumpai dan kita akan datangi. Kemudian yang keempat, yang kita harus pahami, Rasulullah lalu berkata yang keempat, idza ra'aita ma yu'jibuka fakul innal aisha aisyul akhirah. Rasulullah mengatakan kepada kita, kalau kamu melihat urusan dunia yang membuat kamu kagum, kata Rasulullah, maka katakanlah, innal aisha aisyul akhirah. Sesungguhnya kehidupan kami itu kehidupan di akhirat. Masya Allah ya, Nabi tahu umatnya nanti akan melihat penik-peniknya dunia gitu ya, yang membuat dia kagum gitu. Maka Nabi sudah wanti-wanti kepada kita dalam satu riwayat yang sahih. Innal aisha idza ra'aita ma yu'jibuka. Kalau kamu melihat sesuatu yang membuatmu kagum, lalu kamu tidak mendapatkan itu dan belum mendapatkan itu, maka katakanlah kepada dirimu, innal aisha aisyul akhirah. Sesungguhnya kehidupan kami itu kehidupan di akhirat. Supaya menghiburnya. Oh Masya Allah, mungkin saya nggak dapetin di dunia, tapi moga-moga saya mendapatkan kehidupannya itu nanti di akhirat. Makanya maaf ya Pak, Bapak dan Ibu kalau pemerhatikan, kita compare ya, antara Romawi, antara Roma, Itali dengan kemudian Mekah. Kalau kita datang ke Mekah dan datang ke Madinah, apa yang kita jumpai di Mekah dan Madinah? Yang paling luar biasa dari Mekah dan Madinah itu adalah Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Tapi kita tidak jumpai istananya Nabi, kita tidak jumpai bekas rumahnya Abu Bakar, kita tidak jumpai bekas rumahnya Osman, kita tidak jumpai bekas rumahnya Abdurrahman bin Auf yang disebut miliarder pada zaman Nabi. Ketika meninggal dunia 100.000 dinar itu istri-istrinya mendapatkan warisan dari Abdurrahman bin Auf. Seakan-akan tidak ada semuanya itu. Seakan-akan para sahabat ketika tidak meninggalkan istana yang bisa kita lihat hari ini ketika ke Mekah dan ke Madinah. Seakan-akan para sahabat itu bertutur kepada kita secara tidak langsung. Kehidupan kami enggak di dunia, kehidupan kami di akhirat. Makanya kalau kita ke Mekah dan Madinah yang kita jumpai itu apa? Hanya Masjidil Haram dan Masjid Nabawi yang paling menghibur hati kita. Beda kalau kita datang ke Roma, Itali. Kalau kita datang ke Roma, kita ngeliat istana ini, istana kemudian raja ini, istana raja ini. Sampai sendoknya, sampai kemudian gelasnya masih ada. Seakan-akan mereka bertutur kepada kita. Kehidupan mereka cuma di dunia, tidak ada lagi kehidupan mereka di akhirat. Makanya inilah yang menjadikan kita merenungi apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Kalau kita melihat sesuatu yang mengagumkan, mobil, kita pengen mobil itu tapi belum dapat karena rezeki kita belum nyampe. Kita ngelihat ada villa bagus, kita pengen memiliki villa itu untuk kebaikan, untuk ngaji, untuk mengadakan mungkin training-training keislaman. Tapi kita nggak memiliki, kata Rasulullah. Idza ra'aita ma yu'jibuka. Kalau kamu melihat sesuatu yang mengagumkan dirimu, katakanlah. Innal aisha aisyul akhirah. Sebaik-baik kehidupan bagi kami itu kehidupan nanti di akhirat. Dan itu merupakan imun untuk mengontrol bagaimana kekecewaan di hati kita ketika tidak mendapatkan apa yang belum kita bisa miliki. Kadang-kadang maaf ya, jarak antara kita dengan kebahagiaan itu hanya pada barang yang belum kita miliki. Yang mana kalau sudah kita miliki juga kadang-kadang kebahagiaannya sudah tidak sebagaimana kebahagiaan ketika belum memiliki. Kan gitu. Berapa banyak orang itu ketika ngelihat mobil, saya pengen punya mobil ini. Sampai akhirnya dia dapat, kebahagiaannya tidak sama dengan sebelum ketika membayangkan belum dapat. Makanya Nabi berkata, mengingatkan kita, kalau kamu lihat tiba-tiba ada sebuah rumah bagus banget, kok beda dengan rumahmu yang sempit gitu. Kasih imun bagi hatimu. Katakanlah kepada jiwamu, innal aisha aisyul akhirah. Kehidupan kami itu memang bukan kehidupan di sini, kehidupan di akhirat. Melihat mobil bagus banget, innal aisha aisyul akhirah. Kehidupan kami adalah kehidupan di akhirat. Dan itu merupakan salah satu perkataan Rasulullah yang luar biasa. Kemudian yang kelima yang kita harus pahami, tentunya yang kita harus mengerti. Kita harus membenarkan sedikit. Banyak sekali di antara kita yang menganggap bahwasanya dunia dan akhirat itu harus seimbang. Maaf ya, ini narasi yang kurang betul. Orang sering berkata, mungkin kita juga sering mungkin mengatakan sama anak kita, nak, dunia dan akhirat itu yang seimbang, nak. Padahal sejatinya
ini perkataan yang kurang betul. Allah tidak pernah menjelaskan dunia dan akhirat itu seimbang. Allah tidak pernah menjelaskan dunia dan akhirat itu harus sama. Karena apa? Karena memang akhirat itu jauh lebih mahal daripada urusan dunia. Makanya Allah menyampaikan wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan lebih langgeng daripada urusan dunia. Kadang-kadang, Masya Allah ya, kadang-kadang kita itu merasa bahwasanya dunia dan akhirat yang sama, seimbang. Maaf ya, Alphard yang harganya 2 miliar aja tidak mau disamakan dengan Ayla yang harganya 150 juta. Kalau Alphard aja tidak mau disamakan dengan Ayla, loh dalil mana kita mengatakan akhirat dan dunia itu sama dan seimbang? Ya enggak bisa. Makanya kalau kita mengingatkan anak-anak kita itu apa? Nak, carilah akhiratmu. Dunia akan dibereskan oleh Allah. Tapi kalau kamu nyari dunia, kamu akan dijadikan tidak pernah cukup dengan urusan duniamu. Saya tuh kalau ngajarin anak gitu, nak carilah akhiratmu. Masalah duniamu diatur sama Allah. Dan kalau Allah sudah ngatur, itu aturan Allah lebih bagus daripada apa yang kamu atur. Yang terpenting kamu berikhtiar. Yang terpenting kamu tidak berpangku tangan. Yang terpenting kamu berusaha. Urusan dunia, Allah yang akan membantumu menyelesaikan. Kalau urusan akhirat sudah kamu dapatkan, masuk dunia kamu nggak dapetin. Ibaratnya kalau kamu sudah bisa beli Alphard, beli Ayla itu pasti mampu. Tapi kalau orang yang membeli Ayla, belum tentu bisa membeli Alphard. Kenapa? Ayla 150 juta, Alphard 2 miliar. Makanya orang kalau sudah menetapkan akhiratnya, Allah akan selesaikan urusan dia di dunia. Allah jadikan hatinya mungkin sabar, Allah jadikan hatinya lapang, Allah jadikan urusannya diselesaikan oleh Allah bersama dengan anak-anaknya. Dan itulah sejatinya yang kita harus paham. Pak dan Ibu, saya pernah berjumpa sama orang di bis dulu ketika saya masih di pondok. Pondok saya dulu di Solo. Saya dulu naik bis Semarang, Solo. Ketika mau ke pondok, ada ibu-ibu. Ketika naik bis di samping saya, di perjalanan itu tiba-tiba nangis. Padahal usia saya di pondok ya baru 17 atau 18 tahun pada saat itu. Beliau nangis di samping saya. Ketika nangis saya bingung gitu. Nah, terus ibu itu berkata, kamu sekolah di mana nak? Saya sekolah di pondok bu. Oh, Masya Allah ya. Maaf ya ibu nangis, nggak apa-apa bu. Gitu. Nah, terus ibu itu cerita sama anak yang masih belia sekitar 17 tahun. Saya ini dulunya orang nggak punya nak. Ya bu. Sampai akhirnya saya sama suami saya itu memiliki perusahaan. Tapi ketika kita sudah memiliki perusahaan, omsetnya sudah banyak, tapi masalah itu tidak selesai. Ada aja urusan dengan anak, ada urusan saya dengan suami, ada urusan ini tidak selesai gitu. Dan saya masih ingat betul ibu itu berkata, kadang-kadang itu saya berandai-andai. Kayak dulu lagi sebelum kita bisa memiliki perusahaan. Masya Allah ya. Saya itu masih ingat walaupun itu sudah puluhan tahun. Disitulah saya akhirnya mengkaitkan bahwasanya orang itu kalau memang nyari akhirat itu dunianya diselesaikan oleh Allah. Dan Allah ketika menyelesaikan dunia itu bukan berarti harus dikayakan oleh Allah. Enggak, kadang-kadang mungkin kehidupannya biasa, tapi satu persatu yang kurang beres dalam hidupnya dibereskan oleh Allah. Dan itu merupakan hal yang besar. Kemudian yang keenam, nah tentunya kita harus paham, dunia itu hanyalah jembatan dan bukan menjadi tujuan. Kalau dunia itu bukan tujuan, maaf ya, jangan pernah meniatkan ibadah akhirat untuk dunia. Karena ibadah akhirat itu disyariatkan oleh Allah untuk kita, untuk membangun kehidupan akhirat kita yang lebih baik. Sholat kita, sedekah kita, sholat duhanya kita, sholat tobatnya kita, itu membangun akhirat kita dan rumah kita di surga. Dan bukan untuk mendapatkan dunia. Salah satu perkara yang dibenci oleh Allah, orang yang meniatkan ibadah dalam urusan akhirat, tapi niatnya untuk mendapatkan urusan dunia. Itu Allah tidak suka. Sebagaimana Allah tidak suka kalau sholat saya dan sedekah saya untuk mendapatkan pujian manusia. Banyak orang yang kemudian sholat duha supaya kaya, sedekah supaya kaya, sholat tahajud supaya proyeknya berhasil. Maaf, sholat tahajud itu untuk membangun rumahmu di surga dan kamarmu di surga. Sedekahmu itu untuk memadamkan api neraka, karena api neraka tidak bisa padam dengan air, tapi dengan sedekah yang kita keluarkan. Sholat duha kita untuk memberikan sedekah kepada tulang, ada 360 ruas tulang yang kita miliki dan butuh dengan sedekah.
Masya Allah ini. Lah ketika orang itu sudah menjadikan dunia itu tujuan, maaf ya, sampai urusan-urusan ibadah akhirat yang harusnya untuk akhirat diniatkan untuk dunia. Inilah yang disebut dengan ibadah cita rasa dunia. Padahal Allah sudah mengingatkan kepada kita pada surat Hud 15 dan 16. Mangkana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim amalahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladziina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilu ma kanu ya'malun. Allah menyampaikan, orang kalau hanya mencari dunia, kami akan berikan dunia untuk mereka. Kalau niatnya untuk dunia. Tapi kelak dalam kehidupan di akhiratnya tidak mendapatkan apapun kecuali adalah api neraka. Sia-sia apa yang mereka lakukan, batal atas apa yang mereka usahakan. Makanya kalau kita beribadah, tapi niatnya untuk dunia, hati-hati. Allah itu paling tidak suka ketika ridhonya disamakan dengan urusan dunia yang sejatinya itu pasti kita tinggalkan. Bisa jadi ada orang berkata, sholat duha saya kok nggak ada. Loh, sholat duha kamu kan supaya kamu pengen bisnis kamu lancar. Sudah aku lancarkan bisnismu. Loh, sodakoh saya kok nggak ada ya Allah. Loh, sodakoh kan kamu kan untuk proyek kamu supaya proyek kamu goal. Dan sudah aku jadikan proyek kamu goal kan. Loh, dakwah saya tiap hari kok nggak ada. Loh, dakwah kamu kan supaya kamu numpuk-numpuk kekayaan. Dan kamu harus kemudian hanya milih-milih kepada yang kamu memberikan kamu uang. Dan sudah aku jadikan kamu sebagaimana yang kamu inginkan kan. Akhirnya, semua yang kita lakukan tergantung niatnya. Makanya kalau orang sudah menjadikan dunia tujuan, sampai ibadah akhirat pun dipakai untuk urusan dunia. Padahal ibadah akhirat itu tujuannya untuk membangun kehidupan akhirat kita yang lebih baik. Bukan untuk membangun dunia yang sejatinya kita tinggalkan dan akan menjadi hisab untuk kita. Makanya para sahabat Nabi dulu, kalau mereka itu, dikatakan oleh Abdullah bin Mubarak, para sahabat itu kalau membaca Al-Quran, yang paling banyak membuat mereka nangis itu surat Hud. Di antara surat Hud yang paling membuat mereka terbata-bata untuk membaca ayatnya, surat Hud 15 dan 16 yang tadi kita baca. Kenapa para sahabat itu kalau membaca surat Hud 15 dan 16 mereka terbata-bata karena banyaknya air mata yang jatuh? Karena mereka khawatir, jangan-jangan kebaikan kami di dunia adalah cara Allah membalas kebaikan kami dan tidak ada lagi balasan di akhirat. Karena takutnya itu menjadikan mereka itu ketakutan. Dan mereka selalu berkata, ya Allah berikanlah ganti kebaikan kami di akhirat dan janganlah engkau hanguskan balasan untuk kami di akhirat dengan kebaikan yang kami dapatkan di dunia. Ingat, innamal a'malu binniyat. Amal itu tergantung niatnya. Ya kalau niatnya untuk fulan, riya, ya akan mendapatkan cuma pujian. Niatnya untuk dunia, ya niatnya hanya untuk dunia tok dan tidak mendapatkan yang lainnya. Kemudian yang berikutnya, yaitu adalah yang ketujuh. Zuhud itu bukan berarti miskin. Tapi zuhud itu bukan berarti compang-camping. Zuhud itu bukan berarti rumahnya reot. Enggak. Zuhud itu ketika kita meletakkan dunia di tangan dan bukan di hati. Makanya bisa jadi ada orang kaya raya, mobilnya bagus, tapi dia zuhud. Karena dia tidak pernah memikirkan dunia secara berlebihan dan meletakkan dunia itu cuma di tangannya. Bisa jadi ada orang yang di bedeng, tapi justru dia tidak zuhud. Karena dia meletakkan dunia itu pada hatinya. Nah, singkatnya ini cuma panjang, cuma saya singkatkan aja. Makanya kalau orang zuhud itu apa? Kalau ada apa-apa yang berkaitan tentang urusan dunia, maka dibuat ringan. Handphonenya jatuh, walaupun baru dia beli 3 hari, dia berkata, enggak apa-apa, cuma dunia. Mobil yang dia tumpangi tiba-tiba ditabrak sama tukang ojek, ternyata tukang ojeknya tidak bisa bayar, karena dia juga belum dapat uang muter-muter setengah hari. Kita mau marah gimana, tapi dia nggak bisa bayar, sudahlah katakan pada mobil kita yang agak penyok, alah enggak apa-apalah urusan dunia. Maka zuhud itu adalah orang yang santai. Tidak terlalu gandrung ketika bertambah, juga tidak terlalu sedih ketika berkurang. Bisa jadi ada orang yang lapang hartanya dia zuhud, tapi bisa jadi ada orang yang di bawah jembatan tetapi tidak zuhud. Dan kemudian yang terakhir, bolehkah kita menjadi kaya Ustadz? Kaya itu boleh. Bukankah Allah membagi ada yang kaya, ada yang miskin? Yang kaya belum tentu hina. Kaya itu bisa mulia ketika dia menggunakan hartanya untuk kepentingan di jalan Allah. Ni'mal malu lirajuli salih. Makanya Nabi berkata, sebaik-baik harta itu ketika harta itu digenggam sama orang yang kaya. Ketika yang kaya tahu bagaimana membelanjakan hartanya. Inilah 8 hal yang semoga ini berkaitan dengan kondisi kita hari ini. Dan kita bisa kaitkan dalam setiap hal yang kita jumpai di tengah pandemi yang kita rasakan.
Kalau tiba-tiba kita ngelihat ada bisnisnya teman kita berhasil, padahal kita tidak berhasil, katakanlah, saya akan mengungguli dia dalam urusan akhirat, walaupun dia mengungguli saya dalam urusan dunia. Kalau tiba-tiba di tengah pandemi ini banyak barang yang asalnya sudah kita list akan kita beli tahun 2020, ternyata meleset semuanya karena akhirnya pendapatan kita jauh berkurang, drastis, katakanlah, innal aisha aisyul akhirah. Kalau kemudian kita sudah mulai merasa bahwasanya kita kok kurang cukup, mintalah langsung doa kepada Allah, mintalah kecukupan, karena Allah yang paling mampu mencukupi kehidupan setiap manusia. Nah, inilah banyak hal yang sejatinya 8 perkara tadi bisa kita kaitkan dalam lika-liku kita menghadapi pandemi. Saya ingin sekali bahwasanya kita menghadapi pandemi ketika efek dari pandemi ini sampai menyentuh pada urusan ekonomi kita harus memandang urusan dunia finansial sebagaimana konsep robbani, bukan konsep finansial menurut kalangan kapitalis dan liberalisme dan materialisme. Makanya Masya Allah, inilah yang kemudian yang kita harus selalu miliki. Semoga kita diberikan oleh Allah kelapangan hati ketika kita mendapatkan pandemi ini. Hati manusia ketika menghadapi musibah itu 2, kata para ulama. Hatinya lebih kecil daripada ujiannya. Makanya ini ujiannya, hatinya terlalu kecil. Akhirnya ujian itu menguasai seluruh kondisi hatinya dan membuat dia frustasi. Ada yang kedua, hatinya lebih besar daripada ujiannya. Maka kemudian setiap ujian datang selalu ditampung oleh hatinya yang sudah dilapangkan oleh Allah. Dan inilah sejatinya yang kita butuhkan. Kita ingin menghadapi lika-liku kehidupan kita, ujian-ujian yang terus bertubi-tubi datang dalam teras kehidupan kita hadapi. Dengan kita meminta supaya kita dilapangkan hatinya oleh Allah. Orang yang dilapangkan hatinya oleh Allah merupakan puncak kebahagiaan. Sebagaimana yang sudah Allah kalamkan yang indah di dalam awal surat Al-Insyirah. Alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami yang melapangkan dadamu, dan siapapun yang dilapangkan dadanya oleh Allah, itulah puncak kebahagiaan yang tidak bisa diperoleh sama siapapun kecuali orang yang beriman dan selalu mengikuti petunjuk yang Allah berikan pada kehidupan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad, walhamdulillahirabbil alamin. Tidak layak saya memperpanjang kata dalam setiap nasihat, karena sebaik-baik nasihat adalah nasihat yang sederhana, nasihat yang tidak terlalu panjang, tapi sebaik-baik nasihat adalah nasihat yang sekedarnya untuk mengingatkan kembali hati kita, supaya yang kering kembali basah, supaya yang mati kembali hidup. Semoga nasihat ini bermanfaat untuk kami secara khusus dan bermanfaat kepada seluruh Bapak dan Ibu pada kesempatan pengajian Duha kali ini. Wassalamualaikum Muhammad, walhamdulillahirabbil alamin. Saya serahkan kembali kepada Pak Iqbal. Insyaallah. Ya, semoga bermanfaat, Pak. Masya Allah. Iya. Tamparan untuk saya juga itu Bapak, tamparan kita semuanya. Ya, betul. Betul.
Yang mana, Pak? Oh, rezeki kita. Iya. Saya jawab yang kedua, ini pertanyaan cukup berat ini. Pertanyaan kalau ibarat tinju kelas berat. Pertanyaan yang kedua itu, apakah Nabi Adam tahu sejatinya beliau akan menjadi khalifah di atas muka bumi? Nabi Adam tentunya tetap manusia biasa yang terbatas ilmunya, Pak. Yang sangat terbatas ilmunya. Dan tentunya beliau tidak tahu kalau beliau akan diturunkan di atas muka bumi. Tetapi setelah beliau diturunkan di muka bumi, beliau tahu bahwasanya itu termasuk bagian dari takdir Allah yang sudah ditetapkan 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Kapan Tante kirim? Jadi disitulah kita akhirnya paham kalau ditanya apakah Nabi Adam tahu sebelum diturunkan ke muka bumi bahwasanya beliau akan diturunkan di muka bumi, tidak tahu. Hari inilah biar beliau tahunya adalah ketika beliau sudah diturunkan di muka bumi barulah beliau tahu apa yang menjadi takdir yang Allah gariskan kepada hari ini nanti hari ini batas kirimnya itu jam 2. Terus kemudian yang kedua yang kita harus pertama, apakah rezeki kita yang sudah ditetapkan itu dicatat di dalam Lauhul Mahfuz? Iya. Rezeki kita semuanya telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi semuanya telah ditetapkan oleh Allah dan tidak ada yang terlewatkan dan terluputkan dari apa yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah takdir itu ada yang bisa berubah, Ustaz? Takdir ada yang bisa berubah ketika dengan kekuatan doa. Tapi tidak semua takdir itu bisa berubah. Kecuali pada takdir-takdir yang memang Allah gariskan untuk masih bisa berubah dengan doa yang kita panjatkan. Nah, penjelasan tentang takdir ini cukup panjang, betul. Dan saya pada kesempatan hari ini mungkin karena keterbatasan waktu, saya tidak bisa menjelaskan detail tentang masalah takdir. Khawatirnya nanti malah separuh-separuh akhirnya justru mengurangi keberkahan ilmunya karena hanya mendapatkan separuh. Tapi yang jelas kalau pertanyaannya apakah rezeki kita sudah ditetapkan dalam Lauhul Mahfuz? Iya. Nah terus kita ngapain berusaha, Ustaz? Duh, kan kita tidak tahu kita ini dapatnya berapa. Makanya harus berikhtiar. Baru setelah kita berikhtiar, barulah di situ kita akan tahu rezeki kita itu berapa. Setelah ikhtiar kita lakukan, setelah usaha kita kerjakan. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Sesungguhnya pada ibadah-ibadah yang memang Allah kabarkan dan Rasulullah jelaskan ada balasan di dunianya, maka kita boleh memiliki niat ganda. Tapi niat duniawinya harus berada di bawah niat untuk mencari ridhonya Allah. Contoh, Rasulullah bersabda, tadawau bis sodaqah. Berobatlah kalian dengan sodaqah. Berarti sodaqah itu bisa menyembuhkan penyakit. Padahal menyembuhkan penyakit kan urusan dunia. Maka boleh kita untuk bersedekah dengan niat untuk menyembuhkan diri kita. Tapi niat menyembuhkan itu bukan niat yang paling besar. Bukan niat nomor pertama. Itu nomor 2, nomor 3, nomor 4. Nomor pertamanya tetap ridhonya Allah. Kalau orang ketika dia sakit, dia bersedekah untuk mencari kesembuhan, ternyata memang niatnya karena Allah. Entah Allah nanti sembuhkan ataupun tidak, dia tetap ridho. Karena dia tahu. Semua itu Allah yang mengatur sesuai dengan ridho dan cintanya Allah pada kehidupan kita. Selalu menempatkan yang pertama itu ridhonya Allah. Pada ibadah-ibadah yang sudah dikabarkan oleh Rasulullah memang ada balasan-balasan di dunianya. Karena ada beberapa ibadah yang gitu. Contohnya sedekah untuk berobat. Dan itu yang kita harus paham. Bagaimana dengan ibadah yang sifatnya itu sudah kita niatkan untuk dunia. Contohnya sholat tahajud. Kita niatkan supaya proyek suami kita berhasil, supaya proyek kita goal. Kalau kita pertama kali niatnya memang sudah urusan dunia, maka yang kita bisa lakukan hanyalah bertobat, dan sebagian para ulama mengatakan tidak akan balik ibadah itu. Karena dari awalnya sudah niatnya karena yang salah. Tapi kalau kemudian dia
beribadah sholat tahajud, niatnya karena Allah. Di tengah-tengah barulah dia mengharapkan urusan dunia. Di akhirnya kemudian dia ingat bahwasanya itu kesalahan dan dia kembali meluruskan karena Allah sholat tahajudnya, maka masih bisa balik dengan taubat. Tapi ibu dan saya, bapak dan saya tidak perlu meributkan perbedaan para ulama tentang itu. Yang terpenting adalah obat dari kesalahan itu adalah tobat kita kepada Allah, karena tobat itu merupakan cara tercepat untuk mendapatkan ridhonya Allah. Balik atau tidak balik, biar Allah yang ngatur sesuai dengan rahmatnya. Yang terpenting bertobatlah kita kepada Allah. Ya nanti balik atau tidak balik, tidak usah memikirkan sesuatu yang tidak sampai akal kita pada perkara itu. Lebih baik setelah ini kita bertobat. Maaf ya Bu, setiap harinya. Saya saja ketika habis berdakwah saja berusaha betul untuk bertobat. Ya Allah, kalau nilai dakwah saya hanya karena sesuatu yang bukan datang karenamu, ya Allah, ampuni saya. Dakwah itu yang paling berat bukan menghafal ayatnya, bukan menghafal hadisnya. Tapi dakwah yang paling berat itu adalah komitmen untuk menjaga niat. Dan itulah yang sering tidak terlihat di kasat mata. Tapi perang berkecamuk di dalam hati setiap orang yang menyampaikan ilmu. Nah, kita terus memperbaiki tobat kita kepada Allah. Bukankah identitas orang yang beriman itu tajdidut taubah? Bukankah nih orang yang identitasnya iman itu baik itu orang yang selalu memperbarui tobatnya? Kita memperbarui tobat kita terus kepada Allah. Lah balik atau tidak balik? Ada perbedaan para ulama. Tapi saya menyarankan, tidak usah kita mengikuti selera untuk mengikuti perbedaan itu. Yang terpenting tobat. Karena bisa jadi ketika kita sudah diterima tobatnya, tidak ada tempat kembalinya kita kecuali adalah surga. Ya. Didoakan Bapak. Ya. Kita doakan. Sebaik-baik salam itu, sebaik-baik pertemanan adalah teman yang selalu mendoakan. Bukankah kita ingin mengajak setiap orang itu sebanyak-banyaknya menuju kepada surga? Surga itu yang seluas langit dan bumi terlalu sepi kalau hanya kita tempati untuk diri kita sendiri tanpa mengajak sebanyak-banyaknya orang. Kalau mereka masih berpikiran kapitalis, bisa jadi besok mereka justru menjadi orang yang lebih beriman daripada kita. Ini Pak Iqbal, saya boleh curhat dikit ya. Saya dulu ketika awal-awal saya berdakwah, sering kadang-kadang ketika saya melihat pelaku kemaksiatan di TV gitu, saya tuh merasa kok gini amat ya maksiatnya ya. Sampai kemudian Allah itu menegur saya. Gimana cara tegurannya Allah? Orang-orang yang dulu saya pikirkan kemaksiatannya ketika awal-awal saya berdakwah, justru hari ini menjadi orang-orang yang setia di barisan-barisan dakwah saya. Padahal dulu orang ini saya pernah pikir, kok gitu ya maksiatnya, kok gini ya maksiatnya. Tapi sekarang justru mereka menjadi orang-orang yang solih, yang ada dalam lokomotif dakwah yang saya sedang sampaikan kepada umat. Apa pelajaran yang Allah berikan kepada saya? Saya disentil sama Allah. Bisa jadi ada orang yang kamu anggap buruk hari ini, belum tentu dia buruk 3 hari yang lalu, 3 hari lagi. Bisa jadi kamu lihat hari ini dia melakukan kemaksiatan, bisa jadi 3 tahun lagi dialah yang akan melesat menuju kepada ridhonya Allah daripada kita. Bukankah Umar bin Khattab adalah berkubang dengan kesyirikan dan kemaksiatan, tapi justru dialah orang yang terbaik setelah Nabi dan Abu Bakar. Belum tentu hari ini kita yang istiqomah itu akan istiqomah 3 hari mendatang. Dan belum tentu orang yang hari ini bermaksiat itu akan bermaksiat 3 hari mendatang. Semua itu bisa terjadi dengan begitu cepat pada kehidupan. Kalau kita melihat pelaku kemaksiatan, pelaku pemikiran-pemikiran yang menyimpang, doakan. Karena dengan mendoakan dia pun Allah akan mengabulkan. Malaikat pun akan mengaminkan doa kita kepadanya, berbalik menjadi kebaikan doa untuk kita sendiri. Nah, kalau kita melihat semacam itu, doakan saja. Demi Allah, saya pernah melihat orang-orang yang dulu saya jumpai 10 tahun yang lalu. Saya kalau melihat secara selintas di TV, kok orang gini ya maksiatnya di TV ya. Tapi orang-orang itu justru sekarang selalu berada di sop terdepan kalau saya mengajar. Kita tidak pernah tahu akhir kehidupan seseorang.
Wallahu a'lam bishawab. Ya. Menasihatinya tentunya selain mendoakan, menasihatinya dengan cara yang terbaik. Kalau memang lisan kita terlalu keluh, maka tolong wakilkan. Ya, tolong wakilkan dengan mungkin flash disk, mungkin hadiah buku yang kita berikan kepadanya. Mungkin itu cara-cara terbaik yang bisa kita lakukan. Ya, kalau kita memang mampu lidah kita fasih untuk menjelaskan, ya kita jelaskan dengan lisan kita. Tapi kalau lisan kita belum terlalu fasih karena kita dianggap satu sebanding, kalau kamu juga gitu-gitu aja kok. Nah, misalkan semacam itu, maka berikan hadiah. Mungkin melalui buku, melalui flash disk, melalui CD, yang mungkin satu waktu itu bisa bermanfaat untuk dirinya. Tapi yang jelas begini Pak Iqbal, berdakwah itu kayak nanam benih, yang mana kita tidak pernah tahu kapan benih itu akan tumbuh. Berapa banyak seorang ibu nasihatin anaknya untuk sholat, anaknya tidak pernah mau sholat. Tapi justru ketika ibunya meninggal dunia, barulah tersadar sang anak dan barulah dia melaksanakan sholat. Apa yang kita ambil pelajaran dari kisah-kisah yang begitu banyak semacam itu? Kadang-kadang kita kalau berdakwah mengajak orang pada kebaikan, kita itu tidak tahu kapan panen dari apa yang kita sampaikan. Tapi yang jelas, teruslah menanam benih kebaikan dalam kehidupan manusia. Allah yang akan mengatur kapan akan tumbuh benih-benih itu menjadi kebaikan untuk dia dan kebaikan untuk kita. Jangan terbebani hasil. Yang terpenting mengikhlaskan apa yang kita sampaikan betul-betul datang dari hati. Apa yang datang dari hati sejatinya menyentuh kepada hati dan jiwa manusia. Allah bishawab. Ya, kan gini Pak, orang yang datang dalam teras kehidupan kita itu kan ada dua. Ada yang membuat kita bergembira dan bersyukur, ada yang membuat kita bersabar dan kita harus mendapatkan ujian. Ya kalau tiba-tiba kita mendapatkan atasan, dia seorang muslim yang harusnya lebih zuhud, tapi justru malah tidak zuhud, mungkin Allah ngirimkan dia dalam kehidupan kita untuk memberi pahala bagi kita Pak, supaya kita bisa bersabar untuk menghadapi orang semacam itu. Intinya ginilah Pak Iqbal, kalau semuanya itu dimudahkan untuk kita, lalu dari mana kita akan mendapatkan pahala kesabaran? Kadang-kadang kita harus mendapatkan atasan yang tidak sesuai ekspektasi kita. Kadang-kadang kita mendapatkan tetangga yang ternyata tidak sesuai keinginan kita. Memang begitulah kehidupan. Ada yang datang pada hidupmu membawa bunga yang membuatmu tersenyum, tapi tidak sedikit ada orang yang datang pada teras kehidupanmu membawa duri yang membuat kamu terluka dan meneteskan air mata. Itulah warna-warni kehidupan. Nabi mendapatkan Abu Bakar, tapi juga Nabi menjumpai Abu Jahal. Nabi mendapatkan Umar, tapi juga Nabi menjumpai Abu Lahab. Itulah warna kehidupan yang selalu harmonis. Bukankah terangnya matahari disertai dengan gelapnya rembulan cahaya ketika di waktu malam? Kalau semuanya baik, Pak, malah tidak harmonis kehidupan ini. Nah, maka nikmatilah bahwasanya itu merupakan bagian pahala dalam kehidupan kita. Wallahu a'lam bishawab. Ya, harus sini di kalau di Bekasi Pak, dia lebih cepat Pak. Di sini 11.44. Iya, iya karena di Bekasi itu selalu lebih cepat dalam kebaikan dalam sholat daripada orang Jakarta. Karena kita 4 menit lebih cepat daripada orang Jakarta. Amin. Iya, makanya Bekasi itu tempat yang indah bagi mereka yang bersabar, dan saya insya Allah bersabar. Pak Uki juga bersabar tuh. Amin. Ya.
Doa Sama-sama, penutup, Bapak. Bang. Terima kasih Ustaz, jazakallahu khairan. Doa penutup, Bang. Iya, insyaallah. Ya. Allahumma inna nas'aluka bi kulli ismin samaita bihi nafsaka wa lam tahu ahadan min khalqik aw ista'sarta fi ilmil ghaib. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu an la ilaha illa anta al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma adfa'anna al-bala' wal waba'i wal fahsya'i wal munkar. Allahumma inna na'udzubika minal judami wal barasi wal jununi wa sayyi'il asqam. Ya Allah, lindungilah kami, keluarga kami, keturunan kami dari segala mara bahaya, dari segala macam fitnah yang nampak dan tidak nampak, dari semua kejahatan makhluk yang nampak dan tidak nampak oleh kasat mata kami. Karena tidak ada yang mampu memberikan manfaat dan menahan kemudaratan kecuali Engkau yang memegang semua urusan kehidupan makhluk-Mu. Ya Allah, cukupilah kami yang halal dan tampailah semua yang haram walaupun itu menggoda kami dalam kehidupan ini, supaya kami mendapatkan keridhaan dan kecintaan-Mu. Ya Allah, cukupkanlah dengan apa yang Engkau berikan, karena sesungguhnya takaran-Mu tidak pernah salah, pemberian-Mu tidak pernah khilaf, tetapi sesungguhnya pemberian-Mu adalah yang paling kami ridhoi, dan berikanlah kepada kami kecukupan dengan apa yang kami peroleh. Jadikanlah anak-anak kami penyebab syafaat dalam kehidupan kami. Jadikanlah anak-anak kami yang akan menunggu kami di pintu surga, memberikan syafaat pada kehidupan kami yang masih berkubang dengan kemaksiatan dan dosa. Ya Allah, jadikanlah istri kami, suami kami dalam setiap partner kebaikan menuju kepada ridho-Mu, supaya kami tidak hanya sehidup semati, tapi supaya kami sehidup sesurga dengan apa yang Engkau ridhoi. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Sama-sama, Bapak. Terima kasih Ustaz. Sama-sama, Pak Uki. Sama-sama. Ya, di sini udah adzan, kelihatannya saya pamit dulu. Barakallahu fiik. Senang ketemu dengan Bapak dan Ibu semuanya. Semoga Allah jadikan kita keluarga di antara keramaian umat, bertemu di dunia. Amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, paten kali Bang Iqbal ini memang udahlah. Mantap Bang Iqbal.